Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Apakah terdengar suara saya? Terdengar Bu. Halo, selamat siang. Siang Bu. Oke, terima kasih konfirmasinya. Hari ini kita ketemu lagi ya untuk mata kuliah MPO. Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah bergabung 27 mahasiswa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi ada satu yang sudah konfirmasi izin. Kemudian untuk kemarin ini ya teman-teman, terima kasih ya atensinya untuk yang tugas kemarin. Ternyata kemarin saya testing pakai ini apa namanya menu apa cut off date ya. Cut off date itu di sana jadi kalian ini yang terlambat kemarin nggak bisa submit ya. Mohon maaf ya kemarin saya testing itu apa namanya menu itu. Terus ada yang kemarin belum bisa masuk ya kayak beberapa masuknya di WA itu. Kemudian karena ini juga apa namanya saya juga baru cobain menu itu. Jadi yang kemarin saya konfirmasi untuk ada pengurangan nilai ya. Untuk yang apa maksudnya bukan pengurangan nilai tapi nilai maksimalnya berbeda dengan yang sudah mengumpulkan on time. Nah, itu saya hapuskan saja jadi sama aja semuanya. Tapi nanti ya saya konfirmasi lagi karena nanti saya kumpulin dulu jadi satu dulu. Soalnya masih terpisah-pisah kemarin jadi belum belum sempat dikumpulin baru di week yang apa namanya kedua sama week kedua itu yang kalian ngerjain tentang Apple itu. Kemudian yang sama konfirmasi yang kalian mengerjakan tes kepribadian. Baru sampai itu saya. Baru yang ininya belum sih. Nanti insya Allah saya coba ini sekalian. Kalau yang kemarin mungkin saya nggak ini ya. Karena beda-beda mungkin teman-teman nanti aja setelah saya selesai koreksi semua mungkin saya resume gimana hasilnya dari teman-teman. Kalau yang kemarin yang dari tugas pertama yang Apple itu secara umum mungkin kalau yang Apple mungkin seperti yang saya bahas ya. Eh, Jawabannya bagus-bagus sih, ada argumennya juga. Cuman ada beberapa juga mungkin yang kurang pas, tapi yang nggak apa-apa, it's okay. Saya apresiasi usaha kalian. Kemudian ada yang tes kepribadian. Nah, di tes kepribadian itu eh, sudah teman-teman juga sudah mencoba karena macam-macam ya. Eh, Terima kasih juga, jadi kalian udah tahu. Cuma emang emang itu hanya istilahnya hanya alat representasi ya, tidak bisa apa ya, representasikan secara nyata kondisi kalian secara apa ya, realnya seperti apa, karena kayak gitu fluktuatif juga, jadi bisa berubah juga sikonnya. Jadi cuman teman-teman bisa mengenal diri aja dengan salah satu alat tersebut gitu. Terus saya lanjutkan untuk perkuliahan kita hari ini. Sebentar, saya presentasikan. Apakah sudah terlihat di layar? Sudah Bu. Oke, terima kasih. Sudah Bu. Makasih. Hari ini kita belajar terkait persepsi dan pengambilan keputusan individu. Mungkin kayaknya lebih menarik yang kemarin kayaknya kita seru cerita-cerita tentang perusahaan gitu. Jadi saya bisa ngelihat teman-teman komennya tentang perusahaan. Kalau yang ini mungkin agak saya bilang sendiri, kalau saya pribadi mengatakannya kayak persepsi sama pengambilan keputusan individu itu materinya kita agak apa ya, subjektif ya, lebih subjektif gitu. Jadi tergantung orang sih ya persepsi gitu pengambilan keputusan. Jadi nggak terlalu ini ya, sama opini juga sih. Cuman mungkin kurang apa ya, kayak kurang semenarik dari yang apa topik kemarin mungkin. Tapi nggak apa-apa, it's okay.
Hari ini kita belajar terkait perception and individual decision making atau persepsi dan pengambilan keputusan individu. Nah, di sini untuk capaian pembelajaran mata kuliah kita, yaitu mahasiswa mampu menerapkan konsep perilaku organisasi. Masih dalam kaitannya karena kita masih sebelum ujian ya, ujian UTS, nanti kita masih belajar terkait dengan perilaku individu. Nanti setelah UTS, nanti kita belajar terkait grup. Kemudian untuk sub CPMK-nya, nantinya mahasiswa mampu menjelaskan konsep dari persepsi dan pengambilan keputusan individu. Kemudian untuk materi pokok kita hari ini yaitu perception dan individual decision making, yaitu terkait konsep persepsi itu sendiri. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Selanjutnya ada teori atribusi. Selanjutnya ada konsep pengambilan keputusan. Nah, ini di sini mungkin lebih ke pendekatannya pengambilan keputusan individu. Kemudian ada pengambilan keputusan di dalam organisasi. Nah, persepsi. Apa itu persepsi? Mungkin teman-teman ada yang mau menyampaikan apa itu persepsi? Persepsi merupakan suatu proses di mana individu mengatur dan menafsirkan kesan sensorik mereka untuk memberi makna pada lingkungan mereka. Jadi, mereka menyampaikan apa yang mereka tafsirkan dari suatu, mungkin lebih kayak emotion feeling gitu ya, menyampaikan opini mereka. Nah, ini contohnya misalkan semua karyawan di sebuah perusahaan mungkin kadang-kadang mereka merasa, oh kerja di sini menyenangkan ya, tugas-tugasnya juga enak, gajinya juga bagus, support tunjangannya juga bagus gitu. Ini kan persepsi dari beberapa orang ya, tapi hal ini juga tentunya persepsi itu lebih ke subjektivity ya, tapi saya sampaikan bahwa kita tidak bisa mengeneralisasi persepsi. Satu kantor bisa dibilang semuanya suka kerja di situ, enggak juga, enggak bisa kita mengeneralisasi persepsi karena mereka kan subjektif ya, setiap orang, setiap individu mungkin punya penilaian berbeda terhadap, nah ini punya kesan yang berbeda terhadap suatu kondisi. Dan itu wajar-wajar saja. Mengapa persepsi itu penting dalam kita studi di perilaku organisasi? Karena perilaku orang itu didasarkan persepsinya gitu. Persepsi menjadi kenyataan di mana nanti kita bertindak gitu. Jadi dari apa ya kesan kita, biasanya ini mempengaruhi perilaku kita selanjutnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi di sini kita bisa lihat dari ada diagram atau gambar ilustrasinya, di mana di sini ada persepsi itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama ada perceiver. Perceiver ini dari orang yang memiliki persepsi tersebut. Kemudian ada target. Target ini kita bahas satu-satu dulu. Perceiver. Perceiver di sini adalah ini, misalkan kita sebagai orang yang akan menyampaikan persepsi tersebut. Nah, kita itu biasanya punya ini hal-hal yang mendasari kita untuk sebelum mempengaruhi persepsi kita. Nah, dia punya karakteristik pribadi, misalnya sikapnya, kepribadian, minat, pengalaman, harapan, masa lalu, hal-hal internal dari diri kita sendiri, dari orang yang punya persepsi itu. Nah, misalkan contohnya gini, ada suatu pengambilan gambar di suatu area misalkan. Nah, ternyata ada 2 saksi mata dengan orang yang berbeda. Orang pertama bilang, oh tadi ada misalnya kecelakaan atau ada petugas polisi yang ini mengejar orang yang menembak pria melarikan diri. Nah, ada orang lain yang melihat hal tersebut. Ternyata orang lainnya bilang, pria tadi yang di borgol tergeletak di tanah, ditembak. Nah, ternyata keduanya itu tergantung, jadi orang itu biasanya tergantung apa yang mereka lihat atau apa yang pengen mereka tangkap gitu loh. Jadi hal ini ternyata kondisi realnya itu pria itu tadi mencoba menyerang petugas polisi dengan palu ketika dia ditembak dengan petugas lain. Jadi kadang-kadang kayak gitu persepsi itu antara orang A dengan orang yang B itu bisa saja berbeda gitu. Tergantung mereka ada hal-hal yang mempengaruhi, ada motifnya, ada attitude, ada mungkin hal-hal yang internal mereka. Kemudian ada faktor yang kedua namanya target. Target di sini mempengaruhi karakteristik target ya.
lebih ke karakteristiknya mempengaruhi apa yang kita rasakan. Hubungan target dengan latar belakangnya mempengaruhi persepsi. Misalkan ini, kalau targetnya mungkin dalam artian di sini novelty itu keaslian, motion, sound. Di sini ada karakter-karakter background atau latar belakang setting ini sendiri ada latar belakang yang mempengaruhi. Misalkan mungkin contohnya kayak ini, karakteristik fisik. Misalkan kita bisa tahu persepsinya mungkin secara umum ya. Kita mengelompokkannya dalam tadi yang menyampaikan persepsi itu dari sisi wanita, dari sisi pria, atau mereka orang-orang Asia yang menyampaikan persepsinya gitu. Jadi kelompok-kelompok tertentu yang kita bisa bedakan karakter fisiknya secara jelas gitu. Selanjutnya ada namanya konteks situasi. Di sini setting ya, situasi. Situasi di sini adalah dalam artian ada lokasi. Lokasi bisa cahaya panas, ini misalnya kondisi ya. Kemudian work setting itu lingkungan kerja, jadi setting. Setting di sini bisa waktu, bisa tempat, bisa kondisional juga. Nah, misalkan di sini faktornya ini waktu ya, waktu ketika ini ketika ada acara formal. Nah, ada ketentuan misalkan harus pakai baju tertentu. Nah, itu harus berpakaian apa gitu. Nah, itu kadang-kadang kan mempengaruhi persepsi. Kalau orang itu nggak menyesuaikan, kadang-kadang ada persepsi tertentu. Oh, orang itu lupa kali ya, gitu-gitu. Jadi, hal-hal setting-setting yang mempengaruhi persepsi. Selanjutnya ada teori atribusi. Teori atribusi di sini menjelaskan cara kita menilai seseorang cara berbeda tergantung makna yang kita kaitkan dengan suatu perilaku. Misalkan gini, ada orang yang senyum sama kita, atau ada orang yang baik sama kita. Kadang-kadang ini cara kita menilai itu beda-beda ya. Apakah orang tadi senyum itu punya maksud yang baik, nah, ataukah ada maksud yang lain, atau orang tadi ngebantu kita mungkin ada motif apa ya. Nah, itu kita bisa punya cara menilai yang berbeda-beda gitu. Kemudian teori atribusi ini kita mengamati perilaku individu. Ini nanti disebabkan ini ada faktor yang secara internal dan juga eksternal, tapi untuk faktornya ada kekhasan dan konsensus. Kekhasan atau di sini distinktif kalau nggak salah. Terus ada konsensus, kemudian ada konsistensi. Selanjutnya untuk perilaku ini tadi eh, penyebab dari perilaku tersebut bisa internal jadi dari individu tersebut, bisa juga eksternal. Penyebab dari luar. Kita lihat aja di sini untuk gambar teoritisnya. Teori atribusi di sini kekhasan yang pertama, distinktif kalau nggak salah istilahnya itu, pembeda. Jadi kekhasan ini menampilkan perilaku yang berbeda dalam situasi yang berbeda. Misalkan apakah karyawan datang terlambat merupakan orang yang memang aslinya itu dia suka terlambat, atau memang dia juga mengabaikan tugas-tugas dia yang lain. Jadi istilahnya tugas yang lain pekerjaannya juga sering terlambat. Nah, kalau perilaku tersebut tidak biasa, maka atribusinya dari sisi eksternal high. Jika hal itu bukan sesuatu yang biasa, jadi biasanya juga nggak telat gitu. Jadi mungkin perilaku tersebut bersifat internal. Kemudian ada yang kedua namanya istilah konsensus. Faktor kedua namanya konsensus. Konsensus itu jika setiap orang menghadapi situasi serupa merespon dengan cara yang sama. Misalkan kita lihatnya di beberapa orang, perilaku karyawan dari beberapa karyawan ya. Misalkan mengambil rute yang sama. Mereka apakah sama-sama terlambat? Nah, apabila memberikan atribusi eksternal, memberikan ini konsensus yang tinggi, ya ini high di sini, maka keterlambatan karyawan tadi eh, maka keterlambatan karyawan tadi eh,
teman-temannya juga ikut terlambat. Kalau misalnya karyawan lain yang sama, tapi ambil rute yang sama, tetapi mereka bisa tiba tepat waktu, berarti yang salah atau ada permasalahannya itu berarti internal dari orang tertentu itu sendiri gitu. Kemudian ada yang ketiga namanya konsistensi. Konsistensi itu apakah cara tersebut itu sama dari waktu ke waktu. Misalkan datang terlambat 10 menit, bisa dianggap sama untuk karyawan yang biasanya, jadi istilahnya dia sering konsisten melakukan keterlambatan itu atau tidak gitu. Jadi ada tendensi seperti itu. Kalau konsisten perilakunya, maka hal ini mungkin ada faktor internal dari orang tersebut gitu. Ada reason sendiri yang internal dari orang itu. Selanjutnya, kesalahan atau bias yang mendistorsi atribusi. Nah, di sini kesalahan atribusi yang mendasar ada fundamental attribution error, kecenderungan untuk meremehkan pengaruh faktor eksternal dan melebih-lebihkan faktor internal saat membuat penilaian tentang perilaku orang lain. Jadi, misalkan manajer itu biasanya mengaitkan kinerja penjualan produk yang buruk. Jadi, internalnya itu dibilangnya lah alasannya kalau salesnya malas lah, jadi bukan dari kekurangan itu, lebih dia eh, difokuskan pada kesalahan internalnya. Bukan kita melihat pada faktor eksternal, padahal faktor eksternal mungkin dari kompetitornya itu lebih inovatif untuk mengembangkan produk gitu. Jadi atribusi mendasar itu lebih kepada internalnya, dia lebih fokus pada faktor internal yang mempengaruhi penilaian perilaku. Selanjutnya ada self-serving bias. Jadi di sini self-serving bias ini kecenderungan individu untuk mengaitkan kesuksesan mereka sendiri dengan faktor internal dan menyalahkan kegagalan dari faktor eksternal. Jadi mereka itu kalau ini malah kebalikannya ya, jadi kesuksesan itu di internal. Jadi misalkan dibalik ya tadi, jadi kinerja penjualan itu bagus karena karyawannya mereka kerjanya maksimal gitu. Kalau yang di luar mereka tidak begitu menjadi fokus gitu. Jadi lebih kepada internal atau dirinya sendiri. Selanjutnya ada shortcut umum untuk menilai orang lain. Kita kalau yang ini lebih kayak teoritis sih untuk materi kita yang ini. Jadi mungkin maaf ya kalau materi kita yang hari ini agak membosankan kalau saya sampaikan, agak banyak teoritis sih kita, nanti nggak terlalu, kalau yang kemarin mungkin agak seru jadi ada aplikatif di dunia kerja gitu. Kalau ini memang iya sih ada aplikatif, tapi mungkin banyak teori yang perlu disampaikan dulu gitu. Jadi saya lanjutkan terkait shortcut umum untuk menilai orang lain. Di sini ada beberapa faktor. Nah, beberapa shortcut istilah yang kita gunakan. Yang pertama ada persepsi selektif. Persepsi selektif di sini adalah kecenderungan untuk memilih menafsirkan apa yang kita lihat berdasarkan minat. Nah, ini tadi yang saya maksudkan. Jadi minat, latar belakang, pengalaman, dan sikapnya. Jadi kita kecenderungannya gini, menafsirkan misalkan apa yang kita lihat. Oh, tadi di depan ada kecelakaan. Ya tergantung, saya tadi lihatnya gitu. Jadi tergantung orangnya, apa yang pengen dia ini, dari apa yang dia lihat gitu. Jadi selektif orang tersebut gitu. Ada latar belakang pengalaman, minat, atau sikap yang mempengaruhi. Kemudian ada efek halo. Efek halo di sini kecenderungan untuk menggambarkan kesan umum yang positif tentang individu berdasarkan suatu karakteristik. Efek halo ini jadi kesannya kayak mengeneralisasi ya, memberikan kesan umum positif gitu. Jadi misalkan penilaian orang lain, mungkin satu faktor yang kita bilang baik, misalkan dia itu selalu datang tepat waktu. Nah, berarti penilaian satu ini kita bisa generalisasi. Oh, berarti orangnya itu rajin ya. Padahal kita nggak tahu kinerja yang lain. Kita cuma menilai secara umum aja gitu. Kemudian ada Horn's effect. Horn effect itu kecenderungan untuk menggambarkan kesan umum yang negatif.
Nah, ini sama, tapi apa istilahnya opposite atau lawannya. Jadi kalau efek halo itu dari sisi positif, balance effect mungkin dari sisi negatif. Nah, misalkan kita ngelihatnya apa namanya kesan umum tapi penilaian negatif berdasarkan satu karakteristik. Jadi kita lihat, wah si itu terlambat, jangan-jangan dia pemalas gitu. Jadi hanya satu hal karakteristik, tapi kita bisa menggambarkan secara general gitu. Selanjutnya ada efek kontras. Efek kontras di sini evaluasi karakteristik seseorang yang dipengaruhi perbandingan dengan orang lain yang baru ditemui, yang peringkat lebih tinggi atau lebih rendah pada karakteristik yang sama. Jadi di sini kita mengevaluasi, ini kita bandingin, mungkin si A sama si B, kita lihat si A sama si B bagaimana perilakunya. Terus kita lihat, oh mana yang lebih baik, kita apa namanya buat peringkat gitu dengan karakteristik yang sama. Mungkin mereka si A dan si B itu sering apa namanya datang ke perpus. Nah, kita lihat karakteristiknya. Apakah si A dan si B ini menunjukkan suatu karakter yang rajin, sama-sama rajin atau enggak? Nah, kita bandingin. Meskipun mereka keduanya sering datang ke perpus, belum tentu hal itu bisa menunjukkan bahwa si A lebih baik atau si B lebih baik atau keduanya. Nah, kita lihat perbandingannya. Kan kontras membandingkan. Kemudian ada stereotip. Stereotip di sini menilai seseorang berdasarkan persepsi seseorang tentang kelompok tempat orang tersebut berada. Seperti kayak kemarin-kemarin pernah dibahas ya, stereotip itu. Jadi kita persepsi, tetapi tentang sekelompok orang berada. Jadi misalkan mungkin tempat-tempat nongkrong kali ya. Jadi kadang-kadang mungkin tempat nongkrong yang itu mungkin, mohon maaf, misalnya nongkrongnya waktu malam, di waktu-waktu malam yang ketika orang lain sudah istirahat. Nah, mungkin ada stereotip apa pandangan negatif, persepsi gitu. Bahwa mungkin ada apa istilah penilaian ya. Kalau orang-orang tersebut mungkin punya budaya yang kurang baik gitu. Selanjutnya ada aplikasi shortcut dalam organisasi. Penilaian-penilaian tadi, ini shortcut-shortcut tadi bisa juga diterapkan dalam suatu organisasi. Misalkan pertama dalam wawancara kerja atau interview. Nah, di interview, tapi hal ini juga karena mungkin interview itu sifatnya juga lebih ke subjektif ya. Jadi kadang-kadang tergantung interviewer juga sih. Jadi tidak bisa apa namanya memberikan gambaran juga. Jadi di dalam wawancara itu bahwa kadang-kadang ditemui bahwa pewawancara itu membuat penilaian perseptual atau berdasarkan suatu persepsi yang seringkali hal ini tidak akurat karena kita tahu bahwa persepsi itu kan subjektif ya. Kita tidak bisa mengeneralisasi sesuatu tapi kan setiap orang mungkin punya pendapatnya masing-masing gitu. Nah, di sini kesepakatan di antara pewawancara seringkali buruk dalam artian mungkin eh, hasil dari apa namanya diskusi atau penilaian tadi kurang maksimal gitu guys. Harapan selanjutnya ada harapan kinerja atau performance expectation. Bukti menunjukkan bahwa orang akan berusaha untuk memvalidasi persepsi mereka tentang realitas bahkan ketika persepsi tersebut salah. Self fulfilling prophecy atau efek Poly-Malikan mencirikan fakta bahwa ekspektasi orang untuk menentukan jadi di sini itu fokusnya harapan kinerja. Jadi gini, contohnya gini, ketika harapannya gini, harapan dari si bos itu, misalkan para karyawannya itu rajin-rajin, bisa datang tepat waktu, mengerjakan tugasnya itu on time, bisa selesai, seperti itu harapannya. Ternyata persepsi tersebut bisa juga benar atau bisa juga salah. Nah, itu tapi nanti harapan kinerja itu bahwa nanti ketika ekspektasi bos tadi mungkin disampaikan kepada karyawan dan karyawan merasa termotivasi sehingga mereka bisa memvalidasi persepsi tersebut. Mungkin kalau ada orang, nah tadi bosnya bilang positif, ada orang-orang yang mengatakan negatif misalkan berlawanan gitu.
kalau di divisi apa dibilangnya kurang maksimal, seperti itu kinerjanya lambat atau bla bla bla, istilahnya negatif, penilaian negatif. Nah, mereka ingin memvalidasi hal itu bahwa tidak benar gitu loh. Nah, jadi persepsi itu bisa salah, mereka berusaha untuk memperbaiki dengan realitas. Jadi istilahnya harapan si bos tadi diusahakan untuk menjadi kenyataan. Selanjutnya ada evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja ini sangat bergantung sama perseptual ya, atau persepsi ya. Nah, karena evaluasi itu kan nanti juga subjektif, tergantung si evaluator atau dari sisi penilai. Jadi tergantung dari karakteristik dari si individual evaluatornya. Jadi orang yang melakukan penilaian tadi bisa mempengaruhi hasil penilaian di evaluasi kinerja. Ini hal-hal yang dipengaruhi tadi, shortcut untuk penilaian. Kemudian dalam kaitannya persepsi dan pengambilan keputusan individu. Keputusan itu adalah pilihan yang dibuat dari 2 atau lebih alternatif. Permasalahan adalah ada gap. Permasalahan itu gap ya. Kalau keputusan ada pilihan ya dari 2 atau lebih alternatif. Kalau masalah itu gap, jadi ada kondisi perbedaan. Mungkin teman-teman kalau sering bikin penelitian tahu ya, masalah itu berarti ada perbedaan antara kondisi saat ini dan juga beberapa keadaan yang diinginkan. Jadi kondisi yang ada dengan apa yang direncanakan atau apa yang ingin dicapai. Ada gap di sana. Nah, itu biasanya diidentifikasi sebagai masalah. Kemudian dalam kaitannya persepsi dan juga pengambilan keputusan, idealnya pengambilan keputusan itu adalah sesuatu hal yang bersifat objektif. Kita mengambil keputusan itu, kita harus tidak ada subjektivitas. Jadi kita kalau misalnya teman-teman nanti bekerja, misalnya jadi manajer, diharapkan kalian bisa objektif sih, maksudnya tidak ada tendensi ada feeling yang kalau subjektif itu biasanya ada perasaan internal yang masuk. Jadi kalau objektif itu maksudnya secara umum, maksudnya tidak ada pengaruh-pengaruh yang lain. Tapi cara membuat keputusan dan kualitas pemberian mereka sangat dipengaruhi oleh persepsi. Nah, ini juga sih, tiap individu tentu ada. Nah, persepsi yang bisa mempengaruhi keputusan tersebut. Pengambilan keputusan merupakan faktor penting ya dalam perilaku dari semua tingkatan organisasi. Pengambilan keputusan terjadi sebagai reaksi terhadap suatu masalah. Jadi masalah itu tadi ya, ada gap antara kondisi saat ini dengan apa yang diinginkan atau harapannya, yang kita harus menentukan alternatif sebagai mungkin solusi dari gap tersebut. Setiap keputusan mengharuskan kita. Nah, kita mulai dari menafsirkan dan mengevaluasi. Biasanya dari informasi banyak yang kita terima. Nah, ini perlu disaring, diproses, dan ditafsirkan. Data mana yang sekiranya relevan. Nah, untuk bisa menjawab, ini pertanyaan yang karena ada gap tadi. Kita juga perlu bisa mengembangkan alternatif, bisa juga untuk melihat alternatif apa yang bisa digunakan. Kemudian kita melihat kekuatan dan kelemahannya. Selanjutnya, ternyata persepsi kita itu mempengaruhi hasilnya. Jadi kita harus mempertimbangkan bagaimana persepsi kita yang akan mempengaruhi keputusan kita. Tidak jarang kadang-kadang persepsi kita juga ikut ambil andil ya dalam pengambilan keputusan. Nah, hal itu juga perlu dilihat seberapa jauh persepsi kita berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan di dalam organisasi. Nah, di sini nanti kita belajar ada 3 jenis pengambilan keputusan dalam organisasi. Yang pertama ada metode pengambilan keputusan rasional. Rasional di sini ditandai dengan membuat pilihan yang konsisten dan memaksimalkan nilai dalam batasan tertentu. Rasional, model ini menggambarkan bagaimana individu berperilaku untuk memaksimalkan hasil, memaksimalkan nilai untuk rasional.
Langkah-langkah untuk pengambilan keputusan rasional. Pertama, kita mendefinisikan masalah, kemudian mengidentifikasi kriteria keputusan. Selanjutnya mengalokasikan bobot untuk per kriteria, kemudian mengembangkan alternatif atau melihat alternatif yang mungkin, selanjutnya mengevaluasi alternatif, dan terakhir memilih alternatif terbaik. Model pengambilan keputusan rasional itu mengasumsikan bahwa pengambilan keputusan ini memiliki informasi yang lengkap, sehingga dapat mengidentifikasi semua opsi yang relevan sehingga tidak bias ya. Kita bisa bikin ranking mana alternatif yang terbaik. Jadi kita tahu keseluruhannya. Selanjutnya ada rasionalitas terbatas atau bounded rationality. Di sini adalah proses pengambilan keputusan dengan membangun suatu model yang disederhanakan dengan mengekstrak fitur-fitur penting. Jadi tadi kalau bedanya di rasional di sini diharapkan kita mempunyai kelengkapan informasi yang cukup. Jadi informasinya cukup lengkap sehingga kita bisa mengidentifikasi opsi atau alternatif yang relevan. Kalau di sini karena terbatas, maka ada ini penyederhanaan, mengekstrak fitur-fitur penting dari masalah untuk menangkap semua kerumitannya. Jadi cuman mengambil fitur-fitur pentingnya saja atau poin-poin pentingnya saja. Kebanyakan orang menanggapi masalah yang kompleks dengan mereduksi masalah tersebut ke tingkat yang dapat dipahami. Nah, dasar kenapa rasionalitas terbatas atau bounded rationality ini dikembangkan adalah pada dasarnya orang kesulitan untuk menghandle suatu permasalahan kompleks, sehingga mereka mencoba memecahnya di dalam suatu level yang lebih bisa apa ya istilahnya dipahami ya, lebih bisa untuk apa ya namanya mereka bisa ya identifikasi dengan lebih mudah lah seperti itu. Kemudian individu beroperasi dalam batasan rasional yang terbatas. Mereka membangun model yang disederhanakan. Jadi kita melihat dari ini kekurangan mungkin dari sisi pengambilan keputusan rasional yang dia harus lengkap. Nah, di sini kita cukup mengambil poin-poin yang disederhanakan saja. Kemudian diharapkan dengan melihat permasalahan dalam poin-poin penting saja ini membantu kita lebih mudah untuk memahami atau mengidentifikasi permasalahan itu lebih detailnya itu. Selanjutnya ada pengambilan keputusan yang intuitif. Di pengambilan keputusan intuitif ini biasanya proses yang tidak sadar dibuat dari pengalaman yang disaring. Jadi berdasarkan intuitif itu mungkin bisa dari pengalaman. Nah, jadi biasanya kadang-kadang pengambilan keputusannya itu di luar pemikiran sadar kita. Bisa itu langsung gitu, cepat, melibatkan emosi. Jadi kadang-kadang pakai feeling gitu, intuisi. Mungkin lebih kenal dengan istilah intuisi. Intuisi itu kadang-kadang kan nggak rasional ya, mungkin tidak memiliki, dia cuma berdasar dari pengalaman atau ya pengalaman yang sudah terjadi. Jadi kadang-kadang tidak, ya udah kemarin kayak gitu deh gitu. Jadi tidak ada dasar rasional mungkin yang mendasari kenapa hal tersebut diambil, perkembangan atau keputusan tersebut diambil. Tetapi hal ini juga tidak salah sih sebenarnya intuisi. Kadang-kadang teman-teman kan dihadapkan kondisi yang ya udah nggak bisa ini juga apa namanya disalahkan juga karena dianggapnya hal ini sebenarnya keduanya itu saling melengkapi. Jadi kita tidak bisa menyalahkan intuisi itu emang ya nggak apa namanya cuman berdasarkan dari mungkin perasaan atau feeling kita gitu ya nggak salah juga. Yang keduanya dari pemikiran kita yang secara rasional bisa kita combine dengan intuisi, di mana diharapkan keduanya bisa saling melengkapi. Selanjutnya ada bias dan kesalahan umum dalam pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan ini mungkin hal-hal yang sering terjadi itu pada umumnya yang pertama misalkan bias terlalu percaya diri atau overconfidence. Overconfidence di sini jadi kita cenderung terlalu percaya diri tentang kemampuan kita dan juga kemampuan orang lain. Jadi kita tidak menyadari bias ini. Jadi kadang-kadang misalkan kita mau buka usaha. Nah, kita pikir ternyata mungkin
industri yang saat ini lagi ini ya pandemi mungkin mau buka usaha apa ini hand sanitizer gitu karena sekarang lagi apa namanya kondisi seperti ini sedang dibutuhkan gitu. Kita overconfidence misalkan dulu ada kalau nggak salah itu ada kasus yang apa namanya jadi ada seseorang itu membeli banyak sekali waktu itu pandemi masih awal-awal kalau nggak salah. Jadi dia membeli banyak sekali produk hand sanitizer di Amazon sampai kalau nggak salah kekurangan apa ya. Nah, kemudian dia menjual kembali produk tersebut. Diharapkan ternyata orang itu pengennya untung. Jadi dia sangat pede bahwa dengan saya membeli semua produk, kemudian saya jual lagi dengan harga yang lebih tinggi, tentunya saya akan dapat keuntungan lebih banyak. Ternyata ketika hal tersebut dia coba menjual, enggak juga, maksudnya responnya juga tidak tidak sebaik yang harapan dia gitu. Kadang-kadang apa ada yang apa overconfidence ya terlalu percaya diri berlebihan seperti itu. Hanya ada coring bias. Coring bias ini kecenderungan untuk terpaku pada informasi awal yang kemudian gagal untuk menyesuaikan dengan informasi yang selanjutnya. Coring bias ini jadi misalkan kita mendapat informasi itu sebenarnya masih dalam suatu partisi ya setengah-setengah gitu. Di depan ada informasi, ternyata nanti masih ada informasi selanjutnya gitu. Misalkan kayak proses seleksi ya. Kita di awal mungkin proses seleksi masuk teman-teman daftar bekerja atau daftar ke kampus. Sudah masuk informasi awal. Dikira proses itu cukup seleksi berkas saja sudah masuk. Oh, berarti saya sudah diterima. Padahal nanti ada informasi selanjutnya. Mas atau Bapak dan Ibu masih harus mengikuti proses tes selanjutnya. Ternyata proses di awal tadi belum selesai. Jadi kadang-kadang terpaku pada proses di awal sudah dibilang lolos di tahap awal itu sudah diterima. Padahal masih ada proses selanjutnya. Jadi gagal untuk kita melihat proses selanjutnya. Misalnya ada bias konfirmasi, confirmation bias. Di sini kecenderungan untuk mencari informasi yang menegaskan kembali pada pemilihan masa lalu, mengabaikan informasi yang bertentangan dengan penilaian masa lalu. Nah, ini persepsi termasuk jenis persepsi yang selektif. Jadi, lebih pada mencari sumber itu yang pro atau memiliki bobot pada yang mendukung informasi yang kita harapkan. Jadi terlalu sedikit yang kontradiktif. Jadi ada confirmation bias. Jadi kita misalkan dalam kaitannya dengan ini, mungkin dalam misalkan tadi ya misalkan masih seleksi kayak gitu. Nah kita kita apa namanya melihat ada mungkin teman-teman atau kenalan kita, kolega gitu yang menyampaikan bahwa iya benar seleksinya itu cuman itu saja gitu. Jadi kita cuman pro sama informasi yang apa ya menurut kita sesuai dengan harapan kita gitu loh. Padahal mungkin ada informasi kontradiktif yang ada sedikit informasi kontradiktif yang menyatakan bahwa oh masih ada rangkaian seleksi selanjutnya gitu. Ternyata yang kontradiktif yang sedikit itu kita buang, kita nggak terlalu yakin karena nggak apa mendukung dari apa yang kita harapkan seperti itu. Hanya ada bias ketersediaan atau availability bias, kecenderungan orang untuk mendasarkan penilaian mereka pada informasi yang tersedia bagi mereka. Nah, di sini lebih pada informasi yang tersedia. Jadi apa namanya? Ya sudah apa yang ada di kita ya kita menentukan dari apa yang ada saja. Jadi kita tidak melihat mungkin ada informasi di luar yang sebenarnya tersedia tapi tidak ada di hadapan kita. Jadi itu tidak kita menjadi bukan menjadi bahan pertimbangan kita gitu. Jadi kadang-kadang mungkin misalnya kayak mungkin melihat sisi kompetitor ya. Kadang-kadang kan kayak gitu ada benchmarknya ya. Kita melihat dari sisi misalkan kita cuma melihat dari informasi yang tersedia secara internal. Misalnya kita dalam bisnis gitu kita tidak melihat kompetitor. Nah, kadang-kadang hal gini bisa menimbulkan bias juga dalam menentukan keputusan. Karena kita juga perlu melihat faktor-faktor eksternal juga. Tuh. Misalnya ada escalation of commitment.
peningkatan komitmen yang mengacu pada keputusan bertahan bahkan meskipun jika ada bukti jelas itu salah. Jadi di sini escalation komitmen itu dia itu ini tetap bertahan meskipun ada bukti bahwa itu salah. Jadi contohnya kalau misalnya ini keputusan tetap bertahan meskipun jadi gini ada bisa aja perubahan juga sih. Jadi sudah ada informasi bahwa mungkin misalkan kayak forecasting perkiraan gitu. Kita menentukan perkiraan mungkin saham ya, naik turunnya saham itu. Kita berusaha bertahan padahal itu kondisi ekonomi sedang tidak bagus misalkan kayak gitu. Bahwa jelas itu langkah yang diambil itu salah gitu loh. Jadi tetap aja berusaha menentukan keputusan tersebut meskipun kita tahu kondisinya aja lagi krisis atau lagi kondisinya ekonomi itu tidak baik tapi pengen aja untuk tetap berinvestasi misalkan. Nah, terus selanjutnya ada kesalahan acakan atau random error di sini, yaitu kecenderungan individu untuk percaya bahwa mereka dapat memprediksi hasil dari peristiwa acaknya. Jadi di sini secara random ya kalau ini. Lebih kayak dia memprediksi acak. Jadi mungkin kemarin udah pernah ini cobain kali-kali aja keputusan saya yang ini benar gitu. Jadi secara random acak gitu. Selanjutnya ada risk aversion. Risk aversion ini kecenderungan untuk lebih memilih keuntungan pasti dalam jumlah yang sedang daripada hasil yang lebih berisiko. Bahkan jika hasil yang berisiko mungkin memiliki hasil yang diharapkan lebih tinggi. Jadi risk aversion itu lebih kayak bertahan ya. Apa yang sudah dilihat pasti jelas dalam hitungan kita daripada kita istilahnya merubah langkah untuk mengambil risiko tetapi dengan ya tentunya mungkin keuntungan lebih tinggi tapi ini juga ada risikonya gitu. Jadi kecenderungannya untuk tetap stuck pada posisi yang mungkin sudah istilahnya kondisi yang ya menurutnya sudah normal lah baik gitu. Selanjutnya ada bias pandangan ke belakang atau type bias. Kecenderungan setelah mempelajari suatu peristiwa, misalkan kayak eksperimen, ataupun kegiatan olahraga, keputusan militer, pemilihan politik, untuk melebih-lebihkan kemampuan seseorang untuk memperkirakan hasilnya. Nah, ini ada diistilahkannya I know it all along phenomenon. Jadi pandangan kita mungkin dari hasil eksperimen. Misalkan dengan mencampurkan zat apa dengan zat apa gitu. Nah, itu akan membuat meningkatkan kesuburan tanaman kayak gitu. Nah, itu kadang-kadang kita ya sudah. Nah, ini jadi kita pakainya lah itu aja lah yang udah jelas gitu. Jadi kita melihat pandangan ke belakang dari yang sudah peristiwa yang sudah ada, I know it all along. Kita tahu misalkan dengan apa dan apa itu pasti bisa. Nah, eksperimen tersebut pasti bisa berjalan sukses gitu. Jadi apa yang sudah jadi kayak lebih ke based on ini ya, eksperimen peristiwa masa lalu. Selanjutnya untuk mengurangi bias atau kesalahan, nah kita fokus pada tujuan. Tanpa tujuan kita tidak bisa rasional ya. Kita ada sesuatu yang akan kita capai sehingga kita melihat aktivitas-aktivitas yang tidak relevan ya kita perlu pilih ya. Jadi alternatifnya diprioritaskan untuk pencapaian pada tujuan. Dan ada carilah informasi yang mengganggu keyakinan kita. Nah, kita melakukan konfirmasi. Apabila ada hal-hal yang kita ragu, nah kita perlu lihat apakah informasi tersebut bertentangan dengan asumsi kita atau enggak gitu. Jadi untuk meyakinkan apa yang kita asumsi kita, nah
Itu kita cari kayak supporting data ya, data yang memberikan support. Selanjutnya, jangan mencoba membuat makna dari peristiwa acak. Melatih pikiran kita itu untuk melihat hubungan itu dari sebab akibat. Jangan kita melihat sesuatu yang terjadi itu, oh mungkin tadi jadi apa namanya ada sesuatu yang terjadi itu pasti ada X itu karena apa namanya ada sebab ada akibat ya. X itu mungkin karena Y gitu. Jadi tidak bisa mungkin itu kebetulan. Jadi kita menganalisisnya berusaha ini untuk mendevelop pemikiran hubungan sebab akibat. Bukan karena mungkin oh ya kebetulan. Kemudian tingkat kepemilian di sini kita melihat opsi-opsi yang mungkin dari pilihan beragam mengidentifikasi mana yang potensial gitu. Selanjutnya pengaruh pada pengambilan keputusan di sini dari segi ini perbedaan individu dan batasan organisasi. Materi kita agak ini ya membosankan, bikin ngantuk ya. Soalnya nggak ini sih saya juga bacanya, wah kayaknya nggak begitu ini sih yang ini mungkin lebih ke teoritikal. Jadi teoritis banget. Jadi kadang-kadang kayak gini kurang ini ya, kurang interaktif. Bikin teman-teman mungkin bosen. Perbedaan di sini saya lanjutkan untuk pengaruh pengambilan keputusan dari sisi individu dan juga di dalam organisasi ya. Kalau di individu itu biasanya perbedaannya itu pengambilan keputusan itu dari segi ini. Perbedaan individu dari segi kepribadian, jenis kelamin, kemudian kemampuan mental dan perbedaan budaya. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan kenapa masing-masing individu berbeda. Mungkin mereka punya ini kepribadian yang berbeda. Misalkan individu tertentu ini punya aspek level kesadaran yang berbeda. Misalkan untuk lebih berprestasi, untuk lebih taat. Nah, ini kan nanti mempengaruhi komitmennya juga. Selanjutnya jenis kelamin. Mungkin apakah pria dan wanita itu berbeda dalam penentuan keputusan. Nah, itu bisa beda ya, tergantung situasi ya mungkin. Selanjutnya kemampuan mental. Nah, kemampuan mental seseorang ini juga bisa mempengaruhi. Misalkan orang-orang yang tingkat kemampuan mentalnya lebih tinggi, biasanya mereka cepat sekali untuk memproses informasi. Jadi memecahkan masalah juga lebih akurat, belajar lebih cepat. Kemudian ada perbedaan budaya. Nah, mungkin dalam pengambilan keputusan orang Indonesia sama orang Australia itu berbeda ya. Kalau apa namanya? Orang Indonesia misalkan kadang-kadang ini ya butuh waktu gitu. Jadi misalkan ini harus keputusan ini gimana ya nanti dulu gitu gitu mungkin gitu. Kadang-kadang misalkan ya contoh budayanya. Kemudian kalau di organisasi di sini dalam pengambilan keputusan ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama ada sistem evaluasi kinerja. Manajer dipengaruhi oleh kriteria evaluasi mereka. Jadi ada sistem evaluasi kerja yang menentukan dalam nantinya untuk mengambil keputusan. Misalnya ada sistem penghargaan, reward system. Di sini ini juga bisa mempengaruhi juga di mana dia melihat sistem penghargaannya juga bisa. Jadi kalau dia ada rewardnya mungkin dia akan ya mengambil keputusan yang pro dengan hal tersebut. Misalnya ada regulasi formal, di sini ada aturan-aturan di dalam organisasi mungkin yang berpengaruh ya dalam pengambilan keputusan mungkin diatur di apa namanya instansi seperti apa. Nah, hal tersebut bisa mempengaruhi. Misalnya ada batasan waktu ini tenggat waktu yang diterapkan, setting waktu ya. Setelahnya presiden historis. Di sini mungkin keputusan-keputusan masa lalu yang sudah dibuat ya dari para apa namanya petinggi-petinggi atau stakeholder dari perusahaan yang menentukan nanti mungkin kedepannya seperti apa keputusan yang akan dibuat. Selanjutnya ada 3 kriteria keputusan etis. Di sini ada utilitarianisme, yaitu perspektif ketika di mana keputusan dibuat memberikan kebaikan terbesar bagi semua.
Kemudian ada kriteria etis lainnya, yaitu membuat keputusan yang konsisten dengan kebebasan hak istimewa dasar. Penekanannya yaitu pada hak dalam pengambilan keputusan. Misalnya perlindungan hak dasar individu seperti privasi, kebebasan berbicara, kebebasan di depan hukum. Misalkan ini hak dasar, misalkan ada yang menjadi ini ya whistleblower atau menyampaikan apa namanya praktik tidak etis kepada pers atau lembaga pemerintah. Nah, bagaimana hak-hak tersebut tadi ini melindungi kebebasan dari individu untuk berbicara. Kemudian kriteria yang ketiga, menerapkan dan menegakkan aturan secara adil dan tidak memihak. Memastikan keadilan atau distribusi yang adil dari manfaat dan biaya. Misalkan ini, kalau di sini dari ini ada biasanya dikaitkan dengan ini sudut pandang deonansi. Deonansi itu misalkan karyawan itu berperilaku sesuai apa yang sudah ditetapkan, baik itu dari sisi aturan, hukum, norma, dan juga moral. Jadi misalkan kayak ini mencuri ya, aktif apa namanya kegiatan yang tidak baik yaitu mencuri, itu mungkin memang sudah menjadi aturan umum ya di mana-mana secara etis mencuri itu adalah hal yang salah itu dimanapun itu sudah menjadi hal yang salah itu. Jadi sudah mengikuti dengan ini deonansi ya. Jadi sesuatu yang sudah ditetapkan berdasarkan hukum atau norma. Selanjutnya ada etika perilaku. Ini 3 kriterianya, kemudian ada satu apa namanya konsep terkait etika perilaku. Etika perilaku ini adalah menganalisis bagaimana orang berperilaku ketika dihadapkan dengan dilema ITK. Selanjutnya ada ini kreativitas, pengambilan keputusan kreatif dan inovasi dalam organisasi. Jadi lebih kepada ini model creativity di dalam organisasi. Kreativitas itu sendiri adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru dan berguna ya. Nah, di sini ada 3 stage model, ada model 3 tahapan dalam kreativitas di organisasi. Yang level dari yang pertama ini ada causes dari creative behavior. Itu ada kreatif potensial. Potensial di sini lebih kepada individunya sebenarnya. Bawaan dari individu itu sendiri. Jadi potensi bawaan, kemudian creative environment. Environment berarti kalau tadi internal ya potensial individu. Nah, ada creative environment, berarti environment dari di luar atau di organisasi itu sendiri. Nah, selanjutnya kita di level tengahnya itu ada creative behavior atau perilaku kreatif di sini. Yang pertama dari problem formulation atau rumusan masalah. Rumusan masalah di sini tahap perilaku kreatif yang melibatkan identifikasi masalah. Ada ini ya, maaf ya kalau ada backsoundnya, saya soalnya di internet cafe tadi, jadi apa namanya ada soundnya, kalau ada yang masuk saya mohon maaf nih. Saya udah agak jauh cari spot yang agak jauh, tapi kayaknya kalau suaranya masih masuk saya mohon maaf, jadi ada backsound lagi lagu-lagunya. Ini tadi rumusan masalah ya tadi. Rumusan masalah di sini tahap perilaku kreatif yang melibatkan identifikasi masalah. Rumusan masalah kita identifikasi dulu, terus kita formulasikan. Nah, tadi rumuskan dulu, kemudian information gathering. Di sini mengumpulkan informasi perilaku kreatif dengan ini solusi untuk masalah diinkubasi di pikiran individu. Jadi kita coba mengumpulkan informasi yang terkait dulu. Selanjutnya menghasilkan ide. Di sini menghasilkan ide itu mengembangkan kemungkinan solusi atau alternatif dari masalah yang tadi. Nah, yang kira-kira relevan apa saja yang bisa menjadi solusi ya. Selanjutnya ada evaluasi ide atau ada evaluation. Di sini
dari alternatif tadi kita coba menentukan ya solusi potensial. Dari kita mungkin bisa menentukan skala prioritas atau prioritasnya yang mana. Nah, mana yang lebih potensial untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, atau mungkin ide apa yang paling pas sebagai solusi terbaik gitu. Selainnya ada creative outcome. Creative outcome ini hasilnya ya. Hasil dari ini berupa inovasinya. Dari kreativitas itu kan ada inovasi. Nah, berarti di sini keasliannya, kemudian usefulness dinilai dari sisi kebergunaannya. Bagaimana keaslian inovasi atau ide tersebut, kemudian bagaimana kebermanfaatannya. Selanjutnya ringkasan dari materi kita hari ini yaitu pengambilan keputusan individu. Itu kita mulai dari analisis dulu situasinya seperti apa, kemudian kita juga mewaspadai, menghindari kalau misalkan ada ini bias. Tadi kan kita belajar beberapa bias yang mungkin ya. Jadi kesalahan-kesalahan yang mungkin error yang terjadi gitu dalam pengambilan keputusan. Kemudian menggabungkan. Nah, di sini tadi kita belajar beberapa ini ya, metodologi untuk pengambilan keputusan. Kalau di organisasi kan tadi ada 3 ya. Ada yang rasional, ada yang dengan batasan, ada yang dengan intuisi. Bagaimana kita menggabungkan dari sisi rasional, intuisinya bisa juga yang tadi ya, yang batasan itu dalam artian kita melihat poin-poin penting saja. Itu juga bisa. Selanjutnya kita ada ini, usaha untuk meningkatkan kreativitas. Dalam pengambilan keputusan kita coba mungkin mencari inovasi-inovasi yang mungkin bisa memberikan solusi yang terbaik. Ini istilahnya pengembangan ya, tingkat kreativitas itu tambahannya. Nah, terus ini kayaknya udah deh saya. Nah, ini ada pertanyaan. Saya share ini dulu ya, presensinya dulu ya ke teman-teman. Untuk yang sudah hadir, silahkan presensi dulu. Untuk yang masalah presensi yang kemarin, teman-teman kadang-kadang ini ya, konfirmasi ke saya udah lewat dari 3 hari. Jadi kadang-kadang saya nggak, mohon maaf ya kalau saya ini, untuk link presensi sudah saya masukkan di chat, silahkan teman-teman semua di presensi. Saya juga minta maaf kalau nggak bisa bantu teman-teman untuk yang konfirmasi ke saya lebih dari 3 hari. Kadang-kadang ini kalian ngeceknya mungkin sudah terlewat ya lebih dari 3 hari. Karena padahal aturan dari akademik itu kami dosen cuma diberi akses sampai maksimal 3 hari. Setelah itu nanti presensinya itu ditutup. Ya bisa sih dibuka, tapi yang punya akses, yang bisa buka biasanya admin dari akademik gitu. Jadi harus nyampaikan ke sana dulu, maksudnya konfirmasi ke sana dulu baru bisa gitu. Jadi kadang-kadang agak kesulitan di situ sih saya. Kalau misalnya masih masa 3 hari kan memang masih ada masa untuk edit. Jadi teman-teman kalau misalnya konfirmasi itu jangan lebih dari 3 hari gitu. Jadi saya masih bisa bantu langsung gitu. Kalau lebih kadang saya nggak bisa ini karena udah jadi hak aksesnya, kontrolnya udah ada di akademik sih. Ya agak kesulitan di situ sih mungkin kalau kemarin ada yang lewat. Terus yang kaitannya tugas yang kemarin juga ini ya. Kemarin ini juga sih. Maaf ya kayak ngeprengin mahasiswa. Jadi kemarin itu ceritanya cobain menu namanya cut off date ya. Cut off date itu dimana teman-teman submit itu lebih dari deadline itu kalian nggak bisa submit. Which is tugas itu nggak terlihat ya di LMS kalian ya. Jadi hilang ya, sudah hilang. Kemarin ada yang bilang mau submit tapi sudah hilang gitu. Terus maaf ya saya cobain menu itu, jadi untuk konfirmasi aja, insya Allah teman-teman yang kemarin udah kumpul ya nggak apa-apa, maksudnya yang lewat selain ini kan kemarin saya ada yang konfirmasi tak suruh lewat email ya, insya Allah nggak apa-apa, semoga aja nggak terlewat sih nanti. Yang next time-nya kan pakai yang ini aja sih, satunya code update aja, jadi due date aja. Ada 2 menu sebenarnya kontrol di LMS itu. Ada due date, ada cut off date. Jadi due date itu teman-teman mesti bisa submit, even kalian meskipun kalian terlambat
it's okay, nggak apa-apa gitu. Nah kemarin itu saya uji coba ngetes mahasiswa tuh sejauh mana gitu mereka kalian itu submitnya. Maksudnya saya sendiri juga pengen belajar. Sebenarnya nggak niat ngeprengin kalian sih enggak, tapi saya cuma pengen ngelihat sejauh mana aja sama saya sendiri juga pengen ngelihat. Saya pengen apa ya belajar juga sih untuk lebih taat waktu gitu. Tapi ternyata kayaknya ini juga ya banyak yang ini apa namanya terlewat gitu. Ya udah nggak apa-apa, it's okay. Nanti ini aja. Yang kemarin saya bilang ada konfirmasi untuk ini nilai maksimalnya berkurang, nggak usah aja, nggak apa-apa, nanti sama aja. Yang next time-nya juga saya ini juga kayak dudit aja, jadi teman-teman bisa kembali lagi kalau submit ke LMS gitu. Terus ini ada yang bisa dicoba nih. Kalau saya mungkin modelnya nih ya tak sampein sekarang aja, jadi nanti kalau mau dibuat apa namanya yang bisa dikumpulin sekarang juga nggak masih ada ya. Saya masih share screen nggak sih? Masih share ya? Atau udah nggak? Nah ini teman-teman bisa cobain nih. Kalau udah selesai malah enak tuh, nggak usah buat tugas ini. Ini tak masukin dulu ya di LMS. Masih kelihatan nggak layar saya masih share screen? Masih ya? Nah ini teman-teman bisa Masih, coba Bu. kerjain aja. Ntar jadi kan udah tinggal dikumpulin, nggak usah nunggu besok-besok. Nah ini pertanyaan yang pertama. Yang pertama itu konsep terkait persepsi sama pengambilan keputusan. Nah ini cuman konsep aja yang saya jelasin tadi. Teman-teman mau pakai bahasa sendiri, nah itu lebih baik disampaikan gitu. Terus yang kedua sama ketiga, karena kita belajar tentang persepsi, saya cuma pengen tahu persepsi teman-teman soal pembelajaran daring. Nah ini kalian mau menyampaikan persepsi negatif ya nggak apa-apa, karena mungkin situasional kondisinya kayak gitu, nggak apa-apa. Maksudnya nggak ada kalian nyampaikan persepsi negatif terus nilainya negatif, enggak. Jadi kalian cuman saya coba untuk bisa menyampaikan persepsi kalian tentang pembelajaran daring di soal nomor 2 ya. Terus di soal yang nomor 3 itu ini teman-teman dari apa namanya kegiatan daring ini bisa dicontohkan. Mungkin pernah melakukan apa pengambilan keputusan terkait pembelajaran daring ini. Nah, kalian bisa cobain sekarang. Nanti kalau misalnya udah selesai nanti malah enak tuh tinggal di submit gitu. Jadi nggak usah sampai kelewat-kelewat gitu. Ini yang tuh apa ya? Sebenarnya kemarin agak mix up ya antara tugas sama kuis gitu ya, karena di yang sebelumnya kuis itu konsep dari apa? Kemarin saya dengar dari Bu Tika, Pak Yuda itu kan cuma 2 kali kuis itu review, jadi kuis itu cuma review di awal sebelum UTS sama sebelum UAS. Sedangkan yang di sini kemarin saya ini ya apa based on dosennya sebelumnya jadi agak campuran, tapi karena di aturan dikti juga ada apa tugas terstruktur, ya udah teman-teman bisa nih kerjain sekarang aja terus nanti tinggal dikumpul, jadi ntar nggak usah ada tugas aja itu, jadi tinggal dikumpul. Saya masukin dulu ya ke LMS-nya sama materinya juga. Yang hari ini ya agak ini sih saya apa namanya materinya kurang ini sih, saya bingung mau saya apa ya mau bikin diskusi apa yang menarik itu. Kalau yang kemarin kebetulan temanya menarik mungkin tentang job ya, job satisfaction. Kalau yang ini saya agak bingung sih mau mau berdiskusi apa gitu sama teman-teman kemarin. Jadi saya ambilnya ini aja sih persepsi kalian tentang pembelajaran daring. Jadi kalian kan saat ini lagi kita di tengah pandemi yang mengalami pembelajaran daring. Nah teman-teman cobain ini. Saya masukkan dulu ya di LMS-nya. Ini sekalian pada diisi ya, apa daftar hadirnya. Nanti yang ada masalah bisa konfirmasi, mumpung pas Anda juga. Terus kemarin juga ada yang ini ya, ada yang terlewat presensinya, nggak apa-apa sih. Karena cuma satu juga kan kalian paling kelewatannya. Mayoritas kemarin ini kan ya, apa namanya, biasanya pada hadir kan, karena maksimalnya kan 3, yang penting masih dalam itu di bawah. Ya maksimalnya kan 3 ya, masih di kondisi itu sih nggak apa-apa gitu. Sini sebentar, saya ini dulu ya. LMS-nya saya share dulu yang materi sama ini. Di sini slide.
silahkan yang belum presensi dulu ya, karena kita yang hadir baru tercatat 21, yang izin tadi ada 1, Mbak Yuliana Putri, terus yang ini yang belum terisi masih ada 16 ya, silahkan yang lain. Soalnya kalau saya sebutin 16 banyak ya, nanti kalau udah tinggal dikit aja ya. Bentar, saya masukkan dulu ke LMS kita. Saya nggak bisa presensi, Bu. Ibu, saya nggak bisa presensi. Oke. Ini mau siapa dulu? Silahkan. Salah satu dulu. Ini atas nama Elza, siapa? Bu. Ibu Silahkan ini. Siska, Siapa? Siska Olivia. Siska Oklivia. Oke. Udah Kasih ya, Bu. Mbak. Sama-sama. Silahkan yang belum. Yang pada Elza, belum, Bu. yang masih bisa udah. Terus yang belum, siapa lagi? Silahkan. Konfirmasi aja saya sembari ini apa? Andaru, Belum. Bu. Andaru. Sebentar, Mas. Mas Andaru, sudah ya? Masuk. Iya, Bu. Terima Elza, kasih, Bu. Bu. Sama-sama. Silahkan. Ada Elza, lagi? Bu. Elza, Bu. Elza, Bu. Bentar. Soalnya ininya ya, listingnya tuh nggak urut abjad ya. Jadi kadang-kadang ini siapa? Ini bisa diiniin apa namanya? Di chat. Mungkin Ibu Dian. ada Mbak Vindi. Mbak Vindi sudah ya. Terus Mbak Dian. Mbak Dian Fikri, betul? Iya Bu, Dian Fikri. Oke, siap. Yang lain? Nah, ada masalah Kasih Bu. jangan ya. Saya sambil ngelut ini LMS. Mau upload. Agung Triwibowo belum, Bu? Siapa Mas? Agung Triwibowo. Agung Triwibowo. Mas Agung, ya. Sudah Mas. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Silahkan ya yang lain yang ada problem sama ini. Sembari apa namanya? Saya masukin di LMS-nya dulu. Materi sama ini. Elza udah belum, Bu? Oke, sebentar Mbak. Ya, Bu. Mbak Elza Puspitasari, betul? Betul. Siap, sudah. Makasih, Bu. Sama-sama. Kita masih ada 6 yang belum. Silakan ya. Yang merasa belum. Om Rizal sudah belum, Bu? Tadi sudah absen, Bu. Kirain belum masuk. Oke, sebentar ya Mas. Tak ini dulu. Tak reload dulu. Mas Ketua ya. Mas Ketua, sebentar. Karena nggak ini sih, nggak listingnya tuh nggak urut abjad, jadi ini sebentar. Sudah masuk Mas Muhammad Amrizal Nahar. Iya, terima kasih, Bu. Sama-sama. Ibu, atas nama Eliana udah masuk belum ya Bu? Sebentar Mbak. Tak cek dulu. Udah, Mbak Eliana Sachi kan? Iya. Siap. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Sebentar ya. Loadingnya saya kok lama. LMS-nya itu kadang lama ya. LMS-nya kita tuh slow respon ya kadang-kadang. Tapi enaknya teman-teman kalau misalnya ngumpulin di ini lebih terstruktur. Teman-teman kadang-kadang ada yang ngumpulin tuh nggak ada namanya ya. Kadang ada yang ngumpulin nggak ada namanya lah. Saya bingung ini pakai siapa gitu. Kalau misalnya pakai email atau pakai ini kadang-kadang nggak terstruktur. Kalau misalnya pakai LMS, biasanya mereka udah nangkap ID-nya. Jadi lebih enak. Meskipun lama sih loadingnya kadang. Loadnya LMS kita tuh agak lama. Itu sekalian aja dicoba aja teman-teman mahasiswa. Jadi ntar kita kelas A selesai ini mah kalian udah nggak ada ini lagi. Nggak usah ada tugas.
kita gitu aja tugasnya, nggak usah yang ini. Sebentar, saya baru membuka ini. Yang materi yang topik ini kayaknya kurang ini ya, banyak teorinya sih, jadi agak ngebosenin sih. Saya sendiri aja ngerasa ini ngebawain aja rasanya kurang ini, materinya kurang seru sih. Kalau yang kemarin enak, jadi bisa diskusi gitu. Saya kemarin nyari-nyari mau diskusi apa gitu. Teman-teman bisa tutup lihat ini ya, tak bagi layarnya harusnya bisa. Nah, ada siapa, Mas Ahmad Rizky. Sebentar, saya cek dulu. Ini ya tadi yang tugasnya juga tak liatin juga ke kalian biar tetap bisa jalan. Saya sembari saya ngisi itu. Bisa masuk ya? Lama. Ada extension di dalam. Silahkan ya kalau mau dicoba soalnya tadi. Jadi ntar kita selesai pembelajaran malah udah nggak usah ada ini. Disampaikan aja positif atau negatifnya nggak apa-apa, karena kan persepsi ya tentang pembelajaran daring. Kemudian ada salah satu contoh pengambilan keputusan yang kalian lakukan ketika ini ya, dalam kaitannya pembelajaran daring gitu. Nah, kita belajar tentang ini ya, keputusan sama persepsi. Kita coba itu aja lah. Sama kalau yang nomor 1 mungkin lebih ke teoritis ya, tadi yang saya sampaikan. Bentar, saya mau share ininya di LMS tapi agak lama. Ini materinya dulu aja. Rusak ini. Aduh. Layarnya nggak enak banget. Kecil. Parah. Silahkan kalau mau yang dicoba atau ada yang ditanyakan soal ini, pertanyaannya.
Ini tadi kurang siapa aja? Mas Rizky sama Saddam Hussein ya, sebentar. Oh, dapetnya lama. Mas Ahmad Rizky ya. Mas Ahmad Rizky sudah. Mas Ahmad Rizky sudah masuk. Kemudian ini Mbak Apriliana Kusuma ya, belum ya di sini. Oke, sudah saya masukkan Mbak Apriliana Kusuma. Terus ada lagi Mas Muhammad Sadam. Mas Muhammad Sadam sudah masuk, Mas Muhammad Sadam. Ini tak sebutin aja, tinggal dikit soalnya belum ini. Tinggal 4 yang belum. Tak sebutin aja namanya biar lebih enak. Ini materinya. Oke, ini materinya. Yang belum ada ini. Mas Alwi Hafiz, ada Mas Alwi Hafiz? Ada nggak di listingnya? Ada Mbak Fadila Naisita. Ini tak sebutin aja yang belum aja. Yang belum aja ya, Mas Alwi Hafiz. Yang belum tuh Mas Alwi. Oh, ada Mbak Fadila Naisita, ini juga belum masuk ya. Ada tuh tadi nanyain ya Mbak Fadila. Kemudian ada lagi Mbak Widya Sky Girsang. Windy ada, Bu. Iya, Mbak Windy ada. Oke. Mbak Yuliana tadi izin. Ada satu lagi Mas Majid Kiki, ada Mas Majid. Saya mulai apal sih namanya karena ngelihat sering kalau koreksi, oh yang ini gitu. Nggak enaknya nggak bisa tahu ini sih kan, apa ya, nggak bisa apa ya, kita interaksi secara ini ya. Kalau jadi kadang cuma lihat dari oh ini kerjaannya, Anda bisa tahu kerjaannya siapa gitu. Berapa kali koreksi. Mas Majid Gigi ada nggak ya Mas Majid Gigi? Ada nggak di listingnya? Belum present sih soalnya. Itu cuman kurang itu. Nah, ini udah pada masuk kayak. Belum ya kayaknya, karena ada listingnya urut. Terus yang di LMS tadi, mana ya? LMS tadi baru materinya ya? Agak lama. Baru materinya sama ini ya. Tadi yang tugasnya. Oh iya, deadline tugasnya itu ya kadang-kadang sering bikin problem ya.
jamnya tuh jam 00 ya, jam 00 tuh dikira hari berikutnya ya, padahal itu maksudnya sebelum 0, jadi itu tengah malam itu loh, tengah malam itu ketika pindah itu kan 0 kan, pertama kan titik itu kan 0 kan, terus baru nambah ke 1 gitu, kalian bingung ya, jadi dikiranya hari apa, hari Jumat malamnya gitu ya, jadi itu padahal maksudnya paginya itu, jadi Kamis malam atau Jumat pagi gitu, saya jadiin ini jam 7 aja sih, itu yang bikin bingung kadang. Materinya sudah, terus yang ini tak lengkapin sama tugasnya tadi. Kalau dari sini sih, ini tadi ya, ada konsep nanti teman-teman bisa lihat sih, boleh di buku, boleh yang dari materi saya, boleh mau dipakai kata-kata sendiri itu lebih baik lagi, monggo lah. Terus sama persepsi, kalau persepsi ini pasti beda-beda dari teman-teman. Masing-masing orang pasti punya persepsi beda-beda ya soal pembelajaran daring ya. Ini pembelajaran daring di sini saya maksudnya pembelajaran daring secara umum ya. Jadi mau dari pembelajaran daring di mata kuliah kita boleh, mau pembelajaran daring di mata kuliah lain boleh, silahkan. Yang penting pembelajaran daring di sini konteksnya. Terus pengambilan keputusan yang kalian lakukan di pembelajaran daring. Nah, pembelajaran di sini juga bebas. Maksudnya boleh pembelajaran daring MPU kita, boleh yang lain. Silahkan. Yang penting masih dalam satu konteks pembelajaran daring. Mau yang sebelum kemarin juga nggak apa-apa, mau yang baru-baru ini nggak apa-apa. Ini saya sambil upload dulu yang tugasnya. Oh ya, masuknya di ini ya malah. Di topik 4 ya. Bentar, tak kasih dulu, tak geser. Masih masuknya materinya di ini, topik 4. Saya geser dulu. Agak lama sih di ininya. Temporary disable. Yang tadi yang presensi kurang cuman tinggal bentar, ada 2 apa ya? Kalau nggak salah cuma kurang 2 orang yang belum. Iya, masih kurang 2 yang belum. Ada 2, Mas Alwi Hafiz sama Mas Mbak Yuliana tadi izin, Mas Macit Kiki Setiawan. Tinggal kurang itu sih. Mungkin kalau teman-teman ada yang tahu atau mungkin ini apa namanya? Ada informasi itu. Ini yang kita topik 5. Individual decision making. Oh, ada topik 5 itu ya. Topik 5. Ini tadi apa? Ini soalnya yang tadi. Stop itu. Hitamnya memang.
tanggalnya tadi saya ini ya, tanggal 6 ya. Due date-nya tanggal 6, waktunya pukul 7 ya. 7 pagi aja sih. Ntar malam-malam kalau ada yang masih ini. Oh, ini 7-nya di sini, ding. Ada yang bingung ditanyain sama ini? Silahkan. Tadi yang belum hadir tadi, silahkan ya konfirmasi. Yang 2 orang tadi, yang lain berarti udah masuk. Terus ini saya baru upload untuk tugasnya. Ini tugasnya. Kalau yang pada bisa selesai sekarang, silahkan diselesaikan aja. Karena cuma persepsi juga ya. Sebenarnya nggak harus panjang-panjang. Yang penting poinnya. Maksudnya kalian bisa ngungkapinnya, maksudnya aja tersampaikan. Nggak harus panjang jawaban, nggak harus panjang. Yang penting maksud yang disampaikan aja bisa dapat gitu. Nggak harus panjang atau pendek. Tapi pendek itu juga yang jelas juga maksudnya. Oke. Ini bisa ya masuk sebentar. Tak stop sharingan dari layar. Untuk saya sharing ke sini dulu. Ini ya. Ini ya teman-teman mahasiswa tugasnya. Kalau teman-teman bisa udah selesai nanti tinggal langsung diiniin aja. 3 hari sih. Oh. Jumat ya pukul 7. Ini apa namanya? Tapi yang ini saya set ini kok apa namanya? Yes, sebenarnya sih ini apa biar apa namanya? Kemarin tuh teman-teman biar apa namanya? Lebih ini kita coba taat waktu gitu, tapi ya nggak apa-apa. Kalau ini kayaknya pakai due date kok, saya nggak pakai cut off date, jadi masih bisa submit even terlambat, tapi kalau bisa ya nggak usah terlambat lah, kan cuma persepsi doang juga. Jadi semua teori ya, ini teorinya saya geser dulu. Ini ya yang tugas kita, kelihatan kan ya, jam 7 silahkan. Terus ini yang materinya saya geser dulu. Ada yang presensi lagi, yang tadi yang belum? Udah ya, berarti yang tadi belum ya, 2 orang tadi. Masih kurang 2 yang kelas ini. Yang 2 masih ditunggu, mumpung hari ini masih bisa, silahkan. Tadi Mas Alwi ya, ada 2 ya, Mas Alwi Hafiz sama Mas Majid Kiki. Terus yang ini LMS-nya tadi sebentar,
LMS-nya tadi saya, nah ini untuk materi kita. Aduh, bentar. Mana sih yang ini ya? Nah ini ya materi kita topik 5. Di sini pertemuan kita yang kelima ya kalau nggak salah. Yang pertama kan saya cuma perkenalan 2, 3, 4 ya. Kita masuk ke topik 5. Ini ya materinya di sini sama ini ya untuk tugas. Kalau sekarang kalian bisa nanti selesai terus dikumpul silahkan. Kalau yang masih mau besok ya monggo, nggak apa-apa. Yang ini saya bikinnya nggak cut off date sih. Cuman ya biar teman-teman nggak lupa aja. Maksudnya tuh ternyata kemarin banyak yang ketutup ya. Silahkan ada yang ditanyakan. Kalau yang ini saya belum lihat semua soalnya, jadi belum bisa kasih ini feedback untuk yang tugas yang terakhir. Kalau yang ini yang tugas 1 dan 2 udah saya bahas ya kayaknya kemarin udah bahas belum sih? Udah sih kayaknya. Udah yang tugas yang topik kedua saya bahas ya. Saya bahas yang tugas kedua, terus jawaban dari teman-teman juga bagus-bagus sih. Ada sih yang kurang pas gitu, tapi nggak apa-apa, it's okay. Saya apresiasi usaha teman-teman. Terus paling karena belum saya share ya nilainya. Paling rendah nilainya 80 kok yang ini yang topik 2. Terus yang topik ini wah bagus-bagus lah, orang cuma tinggal coba ya. Coba tes kepribadian itu udah dicobain, nilainya juga bagus-bagus. Terus yang ini yang belum, yang terakhir kemarin karena saya belum sempat baca semuanya sih, banyak. Nanti saya kasih feedback gitu. Kalau bisa sebenarnya saya kasih sekalian sih share Excel-nya. Karena belum ini, mau saya sekalian gabungin tuh. Terus ada yang ditanyakan, kemarin ada yang kasih masukan ya, ini tugasnya ada pengingatnya ya, notifikasi gitu ya. Kalau di saya kemarin udah tak set notifikasi yes gitu sih. Saya pikirnya itu masuk ke ini apa enggak ya. Tapi kalau bisa kalian iniin aja langsung dari maksudnya kelas kita gitu dikerjakan sebisanya terus langsung dikumpulkan. Lagi pula enggak yang ini enggak ada analisisnya ya. Kalau yang kemarin mungkin agak rempong, harus cari organisasinya ya, kalian harus ngecek faktor apa yang agak berkaitan. Nah yang ini kan cuma persepsi, jadi terserah opini kalian gitu. Jadi kalian bisa menyampaikan opini kalian sesuai ya yang kondisi kalian aja tentang pembelajaran daring, terus pengambilan keputusan yang kalian lakukan terkait dengan pembelajaran daring gitu. Apakah ada yang ditanyakan? Ini mana sih? Tak tukar. Di mata kuliah ini mungkin ini ya. Jadi kadang-kadang pas materinya sih tergantung. Kalau pas materinya mungkin menarik gitu, agak enak gitu bisa saya juga agak bingung sih mau persepsi itu persepsi apa gitu. yang teman-teman bisa terjangkau di teman-teman juga. Terus yang kemarin ada bikin tim itu udah pada diisi belum? Anak kelas A sama kelas B kemarin saya lihat yang bikin tim kemarin yang untuk progres tugas akhir ya, final project itu gimana, ada yang mau ini menyampaikan progresnya? At least kemarin udah pada bikin kelompok kan ya, saya agak lupa nih kelompoknya, banyak soalnya.
kelompok ini BPFD. Banyak banget saya. Kelompoknya mana ya? Saya lihat dulu kelompoknya. Kelompok A kemarin udah pada ngisi belum? Kayaknya udah pada ini ya. Ada yang di sheet 2 saya taruh nama, kemarin ada yang nanya belum dapat kelompok apa ya? Ada yang mau presentasi progres itu. Nah, udah kelas A udah pada ngisi nih. Itu nanti silahkan ya. Mungkin kalau lagi pertama yang tentang ini ya, individual ya. Individual nanti kalian pastiin aja sih aspek apa yang bisa diangkat buat pembahasan itu gitu. Kalau saya. Jadi kan kita belajar beberapa banyak teori ya yang di individu tuh. Kemarin ada job satisfaction, ada ini ya, apa namanya? OP yang pertama juga. Ada boleh aspek-aspek kayak gitu yang kecil-kecil, emosi, value itu juga kita belajar. Boleh teman-teman masukin aspek-aspek kayak gitu. Ya nggak harus semua aspek masuk sih. Cukup kalian yang ada di organisasi itu apa gitu. Jadi kayak kemarin kayak kita nentuin yang faktor itu nggak harus semuanya masuk, tapi yang menurut kalian itu ada di perusahaan atau instansi itu, ya silahkan untuk disampaikan, dipaparkan gitu. Di saya pasti loadnya lama. Terus yang apa ya, masih ada yang makalah ya sama ini ya teman-teman. Di akhir ada yang ngikutin, ada kayak webinar gitu nanti. Tapi yang isi nanti dari luar. Itu nanti masih habis UTS sih, masih jauh. Habis mau UAS. Kayaknya ini ya, tentang kelas kita hari ini menurut saya udah sekitar segitu ya. Materi sama apa namanya, tugasnya ya. Ada yang ditanyakan, itu tinggal 1 menit lagi. Presensi juga ada yang mau konfirmasi dari 2 orang tadi yang belum. Silahkan, siapa Mas Majid sama Mas Alwi tadi yang belum, silahkan. Ada yang mau konfirmasi atau ada problem apa gitu yang soal kaitannya ini. Kalau kelas kayaknya udah nggak ada masalah sih kelasnya. Yang 02 tuh kayak nggak ada masalah. Yang masih adik-adik yang 04 ini kadang-kadang sering ini. Teman-teman 02 ini udah ya, tinggal 2 orang ini udah 410. Ada yang ditanyakan lagi? Kalau enggak saya kira sih cukup untuk perkuliahan kita. Temanya agak flat hari ini. Topiknya nggak seru sih sebenarnya, saya sendiri ngerasa juga kayak gitu. Perception dan individual decision making ya. Jadi materi sama tugasnya ada di LMS, silahkan bisa diakses di situ. Kemudian ada yang ditanyakan atau tidak untuk perkuliahan kita hari ini. Mohon maaf ya kalau saya juga agak bingung sih mau bawain apa gitu buat diskusi, kayak bingung ya. Nggak ada yang begitu menarik kalau yang ini. Jadinya agak banyak saya ceramah tadi teori, ngebosen sebenarnya. Teori itu ngebosenin banget karena kadang-kadang aplikatifnya itu kadang kita juga nggak terlalu teoretikal banget. Ya udah aplikatifnya ya kita jalan. Lebih kepada penerapan, itu agak terlalu teoritis sih ketika di ranah kerja. Tapi teori itu juga penting buat fondasi kita sih, at least gitu. Terus ada yang pengen disampaikan lagi dari teman-teman? Silakan. Saya udah lebih 1 menit. Kalau udah cukup, saya kira saya mau tutup kelasnya. Udah lebih 1 menit. Ada yang ditanyakan? Kalau enggak, saya tutup kelasnya. Saya kira cukup ya. Ada yang ditanyakan tadi ya. Nah, kelas kita jadi hadirnya ada 35 orang, yang izin 1 ya, yang alfa ada 2. Mas Alwi Hafiz sama Mas tadi Majid Gigi.
Oke, saya kira cukup sekian ya. Ada teman-teman ada yang ditanyakan? Gimana? Belum, Bu. Oke, saya kira cukup jelas ya tadi tugasnya. Cuman tinggal persepsi sama ini doang ya, contoh. Udah ya, mungkin saya kira cukup. Saya ada kekurangan, mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Semoga teman-teman senantiasa tetap dalam kondisi sehat ya, jaga kondisi. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya minggu depan. Saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.